Sekalian, ini yang harus menjadi landasan kita, bahwa tauhid merupakan landasan dari setiap amal kita. Ini harus menjadi sebuah garis bawah. Tapi kita melihat kenyataan, tentunya kenyataan ini yang menyedihkan kita rasakan di negeri kita, masih banyak orang yang belum paham tentang tauhid. Ya. Meskipun ikhwan, ya, orang-orang ini mengucapkan la ilaha illallah, ya, tetapi banyak tidak memahami makna la ilaha illallah. Karena tentunya ya, bedakan dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka suruh mengucapkan la ilaha illallah gak bakal mau. Kenapa? Tahu, paham maknanya, bahwa mengucapkan la ilaha illallah berarti mengesahkan Allah, gak boleh nyembah yang lain. Dengan kalimat la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Makanya Abu Thalib ketika meninggal, Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah sekali aja. Nanti ini menjadi hujah kelak di sisi Allah. Jadi saya ngomongnya gampang di hadapan Allah. Tapi paham bahwa kalau saya mengucapkan ini berarti saya harus mengesahkan Allah. Padahal di sampingnya mengatakan, emang kamu ridho kamu meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, yaitu kemusyrikan. Sehingga pamannya Abu Thalib tidak mau meninggal kecuali setelah meyakini kemusyrikan milik agamanya Abdul Muthalib. Jadi ikhlas sekalian, ya, orang-orang di zaman Rasulullah paham makna la ilaha illallah. Tapi kalau orang-orang sekarang, mereka tidak paham makna la ilaha illallah, sehingga apa? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain masih tetap melakukan kesyirikan. Ya, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tetapi buktinya praktek kesyirikan. Kita bicara praktek kesyirikan di tanah air kita masih merajalela. Ikhlas sekalian, ini bahaya besar ketika kesyirikan merajalela. Di tanah air kita dukun masih dengan aman dan nyaman mereka yang melakukan praktek perdukunan dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melihat banyak orang pakai jimat-jimat. Kita masih melihat banyak orang menganggap sial angka 13, masih menganggap sial, ya, hari, bulan, tahun, sehingga mereka tidak mau melakukan, ya, pernikahan di bulan tersebut. Bisa, ini masih kita dapat di negeri ini. Bahkan ikhlas sekalian, ya, banyak orang ingin membangun jembatan, terpaksa harus menyembelih kerbau, kepalanya ditanam di jembatan tersebut, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah praktek-praktek kesyirikan yang menghilangkan keberkahan suatu negeri, ya, yang menjadikan Allah bisa memberikan ancaman dan azab kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kenapa kita jangan bosan untuk mempelajari tauhid. Kita udah selesai usul salasah, kok masih bahas tauhid?
Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka ikhwan sekalian, mari kuatkan tauhid kita. Inilah fungsinya. Datang ke sini kembali kok belajar tauhid lagi, supaya kalau kita melihat kesyirikan itu bukan sesuatu yang diajukan. Artinya bukan berarti juga kita akan semena-mena. Ya, sebagaimana mungkin pernah ada kasus, ya ada saja ditendang akhirnya bermasalah. Tapi minimal hati kita itu tergerak bahwa ini haram ya Pak. Hati kita miris, Allah disekutukan. Banyak orang lihat saja, oh itu kearifan lokal, biarinlah. Hatinya kok nggak marah, hatinya nggak sedih lihat kesyirikan. Padahal ikhwan sekalian, kemungkaran paling ringan kita mengingkarinya dengan hati. Itu pun selemah-lemahnya iman. Lah kalau hati udah gak ngingkari, berarti imannya di mana ya? Kita membiarkan kesyirikan merajalela, membiarkan perdukunan merajalela, tukang sihir, paranormal, zodiak dibiarkan merajalela, na'udzubillah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bosan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Terus kita mempelajari tauhid, dan ini yang dilakukan oleh penulis kitab ini, berusaha memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Jangan sampai Allah diduakan. Kita sudah sering dengar hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Nabi juga pernah mengatakan bahwa akbarul kabair an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka aw kama qala. Dosa yang paling besar dan paling besar, tidak ada yang lebih besar dari itu, engkau menjadikan Allah tandingan, padahal Allah yang mintain kamu. Nanti kita akan sampaikan pembahasan dalil-dalil yang ada. Baik. Maka ikhwan sekalian, mempelajari perkara tauhid atau akidah secara umum adalah perkara yang penting harus kita pelajari. Perkara yang urgent, yang memang benar-benar jangan sampai kita meremehkan pembahasan tersebut. Nah, maka ikhwan sekalian, kita akan membahas kitab tauhid, yang dimana penulis di dalam kitab ini benar-benar ingin menjelaskan kepada para pembaca sekalian untuk memahami tauhid, untuk memahami pembagian tauhid. Kemudian apa? Diberitahukan macam-macam kesyirikan, supaya kita paham bahwa yang namanya kesyirikan bukan sujud kepada patung saja, bahwa yang namanya kesyirikan bukan meminta kepada pohon saja. Ternyata banyak jenis-jenis kesyirikan. Nah, makanya ikhwan sekalian, inilah pentingnya kita membahas kitab ini, karena kitab ini di samping pembahasannya jelas dan ringkas, kita juga bisa mengetahui macam-macam kesyirikan. Dan kita mengetahui macam-macam kesyirikan bukan untuk terjatuh di dalamnya, tapi untuk kita bisa waspada. Jangan-jangan kita bisa masuk ke dalamnya karena kita nggak tahu. Makanya kalimat syair mengatakan araftu syarra la syarri. Aku itu mengetahui keburukan bukan untuk terjerumus dalam keburukan, tapi untuk apa? Walakin litawaqi, tapi untuk aku bisa waspada, menjauhi keburukan tersebut.
Wa man la ya'rifu syarr yaqa'u fi, siapa yang tidak mengetahui keburukan bisa jadi orang itu terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka ini penting kita mengetahui macam-macam syirik, bentuk-bentuk syirik, supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Nah, ikhlas sekalian, itu muqaddimah ya dari pembahasan kitab tauhid. Ya, kita masuk ke dalam bab pertama. Ya, penulis langsung menuliskan judulnya terlebih dahulu, Kitab Tauhid. Ya, kitab itu ya berarti buku At-Tauhid, ya tentang tauhid. Makanya di sini beliau mengatakan ya, Kitab Tauhid, maka penjelasan atau tema dari kitab ini adalah bayanut tauhid alladzi aujabahu Allah ala ibadihi. Penjelasan tauhid yang mana itu adalah hal yang Allah wajibkan kepada para hamba. Jadi harus kita pahami bahwa perintah Allah itu banyak, larangan Allah juga banyak. Namun perintah paling utama dan paling agung adalah tauhid. Apa? Aujabul wajibat. Kewajiban yang paling diwajibkan pertama kali adalah tauhid. Dan ini mengalahkan ya ibadah-ibadah lain. Ya. Jadi dari mulai awal diperintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasul ketika ngirim para dai yang diperintahkan apa? Ajari mereka la ilaha illallah, ajari mereka tauhid dan lain sebagainya. Baik. Ya, wa khalaqahum li ajlihi. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk tujuan tauhid ini, bukan tujuan yang lain. Makanya ya sekalian, di sini penulis menyebutkan dalil pertama, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, yang Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya, nanti kita jelaskan ayat ini. Baik, berarti ikhlas sekalian, Allah menciptakan manusia, bahkan bukan hanya manusia, sekaligus jin, li ajlihi, ya karena sebab tauhid. Karena sebab ibadah di sini maknanya adalah mentauhidkan Allah. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan juga di dalam kitab ini menjelaskan apa saja yang meniadakan tauhid dari syirik-syirik besar. Jadi kalau syirik besar berarti menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Wa yunafi kamalahul wajib al mustahab minasyirkil asghar wal bidah, atau meniadakan kesempurnaan tauhid, menghilangkan kesempurnaan tauhid, yaitu dengan bentuk syirik kecil. Jadi syirik besar menghilangkan seluruh tauhid kita. Kalau syirik kecil menghilangkan kesempurnaan tauhid kita. Ini yang sekalian. Baik, maka penulis mengatakan kitab. Apa itu kitab? Dari kalimat kataba. Ya, kataba itu makna lainnya adalah jamaah. Kataba itu bisa mengartikan menulis, tapi di arti yang lain apa? Mengumpulkan, pengumpulan. Makanya al-kitabatu bil qalam jam'ul hurufil wal kalimat. Berarti yang namanya kitabah itu menulis.
Dengan apa? Dengan pena adalah mengumpulkan huruf-huruf dan mengumpulkan kalimat-kalimat dijadikan satu. Inilah namanya kitab. Makanya kitab itu kumpulan huruf dan kumpulan kata-kata disebut dengan kitab. Wa tauhid, kitabut tauhid. Apa makna tauhid? Ya, adalah kalimat masdar dari kalimat wahada. Jadi kalimat tauhid itu dari kalimat wahada yang artinya mengesahkan. Jadi ja'alahu wahidan, menjadikan esa, ini tauhid. Berarti tauhid dari sisi kata-kata saja kita sudah tahu, oh makna tauhid artinya apa? Mengesahkan saja. Berarti menjadikan Allah itu esa. Makanya makna tauhid secara istilah adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, baik ikhlas sekalian. Kemudian ya, Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk beribadah kepada. Ya pas sekalian di sini Allah katakan, ya khalaqtu. Berarti ikhlas sekalian, Allah itu sang pencipta. Ini menjadi sebuah keyakinan yang diyakini oleh seluruh manusia, kecuali oleh orang-orang ateis. Itu pun dalam hati kecilnya meyakini sesuatu itu ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Berarti kita sudah meyakini Al-Khaliq huwallahu azza wa jalla. Yang sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Dan ini masuk dalam kalimat tauhid rububiyah. Nah ini ya, karena kita harus memahami, insyaallah kita akan jelaskan ya, dan ini sudah dijelaskan saat kita membahas usul bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Dan ini bukan bagian dari, sebagian orang mengatakan ini tauhidnya trinitas. Padahal ikhlas sekalian, para ulama setelah mempelajari Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, maka terciptalah 3 tauhid ini, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bukan hanya Al-Quran, bahkan dalam Al-Fatihah terkandung 3 tauhid ini. Di situ ada tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Ya, meyakini perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah terhadap hamba, yaitu menciptakan, ya, apa yang memiliki, yang mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita yakini, ikhlas sekalian. Maka ini bagian dari keyakinan tauhid rububiyah. Di sana ada tauhid uluhiyah. Ya, ada tauhid uluhiyah, yaitu apa? Perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Itulah makna tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka hanya punya tauhid rububiyah, meyakini Allah lah yang menciptakan, meyakini Allah lah yang memberi rizki. Itu yakin mereka. Meskipun keyakinan mereka dalam tauhid rububiyah tetap ada cacatnya. Lupa ada cacatnya. Mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan kembali. Ini loh bahaya. Orang-orang musyrikin Quraisy tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan kembali. Padahal ini bagian dari tauhid rububiyah, makanya cacat tauhid rububiyah. Tapi begitu berbicara tauhid uluhiyah, inilah yang membedakan antara orang mukmin dan orang musyrik. Ya.
Betapa banyak orang tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah, masih memiliki perantara-perantara. Allah disamakan dengan seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin negara. Ketika kita bertemu pemimpin negara, maka kita ketemu dulu dengan ajudannya misalnya. Banyak orang masih menganggap orang-orang soleh inilah ajudannya Allah, sehingga kalau kita minta perlu kita datang ke kuburannya orang-orang soleh. Ini ikhwas sekalian yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian ada tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, ikhwas sekalian, Allah mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Dari kalimat ini beberapa faedah bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya kenapa Allah menyebutkan jin terlebih dahulu dibandingkan manusia? Karena Allah menciptakan jin terlebih dahulu dibandingkan manusia. Dan ini sudah menjadi sebuah hal yang real, nyata. Lalu dari mana kita bisa mengetahui? Dengan dalil-dalil yang ada. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ternyata di sana sudah ada iblis. Loh, iblis memang dari bagian jin. Allah sendiri yang mengatakan, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bagian dari jin, tapi dia kufur kepada perintah Allah. Makanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya pas kalian di sini kita melihat bahwa jin tercipta lebih dahulu dibandingkan manusia. Makanya ya pas kalian, ketika malaikat diberitahu oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah mengatakan, wahai malaikat, kami atau saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa jawaban malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, engkau ingin menjadikan khalifah, ya. Yang mana mereka itu apa? Ya. Orang atau makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan saling menumpahkan darah. Lalu dari mana malaikat bisa tahu? Apakah malaikat tahu ilmu gaib? Jawabannya tidak. Malaikat sudah berkaca di awal-awal sebelum manusia memakmurkan bumi, para jin sudah memakmurkan bumi. Maka berkaca dari para jin ini yang ternyata mereka merusak, mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini, saling menumpahkan darah dan lain sebagainya. Maka malaikat terucap, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau ingin menjadikan makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya, dan saling menumpahkan darah? Maka itu sekalian di sinilah berarti ya, menunjukkan jin memang sudah ada. Makanya kalau ditanya apa perbedaan setan, jin dan iblis, ya. Kalau jin ini jelas makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari jin inilah ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman ini adalah ya jin-jin yang muslim, yang taat kepada Allah, sama dengan manusia. Tapi di sana ada jin yang kafir. Ya, mereka lah yang akan menjadi setan. Makanya setan itu ikhwah adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh manusia dan jin. Ada ya setan dari kalangan jin, ada juga setan dari kalangan manusia. Ya, Allah katakan dalam surat An-Nas kan jelas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka sifat buruk itulah setan. Makanya setan ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Setiap manusia yang menghalangi dari jalan Allah, berbuat kerusakan di muka bumi ini bisa jadi setan dari jalan manusia.
Adapun iblis, nah ini, iblis itu dari kalangan jin, namun dia memiliki kekhususan tersendiri. Apa itu? Ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Dan ini adalah permintaan iblis sendiri. Ketika sudah dianggap sesat oleh Allah, diusir dari surga, apa permintaan iblis? Karena engkau sudah menjadikan aku sesat, mensifati aku sesat, maka apa permintaannya? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Artinya kematiannya ditanggungkan. Dikabulkankah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dikabulkan dia. Makanya belajar dari permintaan iblis, ikhwan. Iblis minta ditanggungkan, dikabulkan oleh Allah. Maka kita sebagai manusia yang beriman jangan lepas dari doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan kabulkan permintaan kita itu. Ya, jadi jangan pernah kita putus asa dari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Ya, kemudian dia sudah berjanji, ya, saya benar-benar akan menjauhkan manusia dari jalan yang lurus, ya, akan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian apa? Kata iblis, saya akan datang dari arah depan, saya datang dari arah belakang, saya datang dari arah kanan, dari arah kiri. Semua pintu akan dilalui oleh iblis. Kalau nggak bisa mengganggu dari arah depan, ya pindah ke belakang. Kan gitu terus. Nah ini ikhlas sekalian. Berarti kita harus menganggap bahwasannya iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, sudah benar-benar menginginkan manusia jauh dari jalan yang lurus. Dan iblis tidak sendiri, mereka punya bala tentara dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, itu perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Adapun setan-setan dari kalangan jin, tentunya mereka memiliki batas waktu sama dengan manusia. Sama juga dalam manusia, ada manusia yang soleh, ada manusia yang maksiat dan lain sebagainya. Demikian pula di kalangan jin. Nah, kemudian juga, ya, dari sini kita harus memahami bahwa Allah menciptakan 3 makhluk yang dibebani syariat, dibebani perintah oleh Allah. Hanya 3, tidak lebih. Apa itu? Yang manusia, jin, dan malaikat. Sudah 3 aja. Tidak ada makhluk yang lain. Kita tidak bicara tumbuhan, kita tidak bicara binatang. Mereka itu tidak dibebani syariat, tidak dibebani perintah. Yang dibebani perintah Allah ciptakan 3. Yang pertama malaikat. Malaikat apakah diperintah? Mereka diperintah itu. Makanya kerjaannya malaikat adalah melaksanakan perintah Allah. Dan ini bedanya malaikat dengan kita manusia dan jin. Kalau manusia dan jin, Allah ciptakan, Allah takdirkan, ada yang maksiat, ada yang kufur, tapi tidak berlaku bagi malaikat. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan melaksanakan yang diperintah. Makanya ikhwas sekalian, jumlah malaikat itu banyak. Kita tuh dulu mungkin tahunya cuma 10. Tapi sebenarnya banyak. Dalam hadis disebutkan, Attatis sama wa uqalaha antai. Langit mengeluarkan suara keberatan muatan. Dan memang layak untuk keberatan muatan. Kenapa? Karena setiap ukuran 4 jari di langit, di sana ada malaikat.
ada malaikat yang meletakkan keningnya untuk bersujud kepada Allah dan tidak pernah diangkat olehnya, sujud terus. Di antara mereka setiap ukuran 4 jari di langit ada malaikat yang sedang ruku. Kerjaannya apa? Ruku terus. Bayangkan. Ya. Berarti ini jumlah malaikat dan pekerjaan mereka lakukan. Dan jumlahnya sangat banyak. Makanya ikhlas sekalian, ya, jangan berpikir bahwa malaikat ya Israfil meniup sangkakala nggak ada kerjaannya. Dalam hadis disebutkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala berikan mandat untuk meniup sangkakala, maka itu sangkakala sudah berada di mulutnya malaikat Israfil. Ya. Siap siaga, ya, karena malaikat itu tidak ingin ketika Allah turunkan perintahnya dalam kondisi tidak siap. Masya Allah. Maka ini ya, kita bicara malaikat. Mereka diperintah. Ya, tetapi perbedaannya mereka tidak pernah bermaksiat. Ya, tugas mereka beribadah terus. Mereka tidak makan dan minum. Ya, makanya ketika datang kepada kepada Nabi Ibrahim disiapkan makanan, enggak dimakan. Ya, Ibrahim sampai khawatir, jangan-jangan ini kaumnya Nabi Lut. Nah, sudah terkenal kaumnya Nabi Lut menyukai sesama jenis. Ya, khawatir Ibrahim itu. Ya, tetapi apa? Mereka mengatakan inna ursilna ila qaumi Lut. Ya, kami ini diutus untuk menghukum kaumnya Nabi Lut. Baru Ibrahim tenang. Oh, berarti ini para malaikat. Ya, dan mereka berubah wujud menjadi manusia. Baru di sini Ibrahim memberikan usul, memberikan permohonan tolong jangan diadab dulu karena di sana ada Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu berarti keponakannya Ibrahim. Tetapi malaikat mengatakan kami akan menyelamatkan Lut dan keluarganya. Baik. Berarti itu malaikat. Kemudian di sana ada jin yang Allah ciptakan dari api. Dan ini juga yang mendapatkan perintah sama. Ya, jin itu makanya di sini sudah jelas wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti keberadaan mereka untuk mentauhidkan Allah. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wa anna minna shalihun wa minna duna dzalika. Jin bercerita di antara kami ada jin-jin yang saleh, yang ibadah terus kepada Allah. Tapi di sisi lain ada juga yang enggak ibadah, yang enggak mau sholat, yang enggak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Allah ciptakan jin dari kemudian ikhlas sekalian di sana ada manusia, anak Adam. Allah ciptakan pertama kali Nabi Adam dengan rupa yang paling sempurna. Yang ini menjadi cikal bakal permusuhan iblis dengan kita manusia. Allah ciptakan Nabi Adam tentunya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas sekalian, Allah menciptakan 3 makhluk tersebut. Tidak ada makhluk yang lain yang diberikan perintah, adapun hewan atau tumbuh-tumbuhan ini lain. Makanya ikhlas sekalian, makhluk-makhluk yang ada tidak lepas dari 3 ini sudah. Tidak ada yang lain. Entah itu malaikat, entah itu jin, entah itu manusia, sudah. Makanya kalau kita lihat, Allah akan memunculkan Dajjal kelak di akhir
zaman. Ya, tentunya setelah Imam Mahdi muncul. Siapa Dajjal ini? Ya, apakah dia dari kalangan yang lain, bukan dari 3 golongan ini? Tidak, ikhwah. Dajjal itu ibnu Adam. Dajjal itu manusia. Bukan yang lain. Jangan kepikiran ini makhluk apa ini, tidak. Dajjal manusia. Ya. Tetapi Allah jadikan mata salah satunya picak kan ya. Berarti sama kayak manusia. Ya. Makanya ikhlas sekalian, ketika Dajjal muncul di wilayah Persia atau di wilayah Iran saat ini, orang-orang Yahudi menjadikan pengikutnya. Orang-orang Yahudi mengatakan inilah Al-Mahdi yang kita tunggu, betul ya? Munculnya benar. Itu akan muncul nanti. Makanya banyak pengikutnya Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Dan kita tahu dalam riwayat bahwa Dajjal muncul di negeri Iran. Padahal yang ikuti nanti Yahudi. Makanya kalau mengatakan orang-orang Syiah itu menyerang Yahudi, hati-hati. Karena ternyata di wilayah mereka sendiri berkutat itu orang-orang. Nah, nih sekali. Kita bicara Ya'juj dan Ma'juj, siapa ini mana? Ya, kita tidak lain adalah ibnu Adam. Ya, salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, inilah koloni Ya'juj dan Ma'juj, bukan makhluk tersendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi Allah menciptakan 3 makhluk ini, berarti makhluk-makhluk yang ada tidak lepas dari 3 makhluk ini. Ya, mungkin di sana ada alien, kita nggak tahu. Bisa jadi itu hanya jin. Ya, karena jin itu bisa berubah wujud. Jin itu bisa membuat sebuah alat-alat yang besar di zaman Sulaiman. Ya, mereka membuat piring-piring yang besar, mereka membuat bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Makanya tiga makhluk inilah yang Allah ciptakan. Namun perbedaannya tentu jelas. Ya, malaikat dan jin bisa berubah wujud menjadi manusia, tapi tidak sebaliknya. Gak ada itu manusia berubah jadi jin, itu gak ada. Apalagi manusia berubah jadi malaikat. Mungkin kalau dari sisi sifat, iya. Wah, ini manusia kayak malaikat iri. Oh, ini manusia kayak setan, bisa. Tapi kalau berubah wujud tidak. Tapi Allah jadikan malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan banyak dalilnya. Kisah hadis rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Jibril berubah wujud menjadi manusia. Rasul tanya kepada Umar, atadri man sa'il, tahu tak siapa yang nanya tadi? Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Rasul mengatakan fa innahu Jibril atakum, yaitu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama ini. Baik. Demikian pula setan atau jin bisa berubah wujud menjadi manusia. Makanya kita lihat hadis Abu Hurairah di bulan Ramadan, malam Ramadan, ia menjaga Baitul Mal, kedatangan pencuri sampai 3 malam. Pencuri itu mengambil makanan pokok malam itu, ditangkap oleh Abu Hurairah. Tapi dia mengibah, memelas, tolong lepaskan saya, sampai 3 kali. Baru malam ketiga dia mengatakan, saya ajarkan kepada kamu 1 kalimat, baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak akan mendekati. Kasih tahu Rasul. Rasul tanya, bagaimana pesannya dia? Dikasih tahu seperti itu, kata Rasul, dia kali ini benar, padahal dia itu pendusta. Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, tahu nggak siapa yang 3 malam berturut-turut datang? Tak tahu ya Rasul. Itu adalah jin. Itu adalah setan itu. Dan ini terjadi di mana bulan Ramadan. Bayangkan, makanya para ulama mengatakan tidak semua setan itu dibelenggu. Masih ada setan-setan yang lepas dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, ini menunjukkan bahwa jin bisa berubah wujud menjadi manusia.
Makanya ikhwah, ya, ini yang harus kita pahami. Ya. Dan nanti Dajjal sama jin ya bisa berkolaborasi. Dajjal sama setan kolaborasi. Ketika Dajjal mendatangi seseorang, saya bisa menghidupkan ayah ibumu. Dihidupkan, ternyata siapa? Ini adalah setan yang berubah wujud jadi ayah ibunya. Makanya bolak-balik kita katakan, tidak ada itu yang namanya arwah gentayangan. Kenapa? Kalau sudah mati selesai. Ya, yang ada keyakinan kita orang sudah mati berarti sudah pindah alam. Mereka berada di alam barzakh, gak mungkin lagi alam dunia, selesai. Loh Ustaz, kadang orang itu muncul gitu kan. Nah itu perbuatan jin, perbuatan setan. Makanya kalau kita lihat setan-setan di Indonesia kan sesuai kearifan lokal gitu loh Pak. Jinnya berubah wujudnya menjadi apa? Sesuai kearifan lokal. Di sini yang ditakuti pocong ya jadinya pocong. Sehingga kalau orang melihat pocong, oh bayangannya dia bangkit dari kubur, padahal nggak mungkin. Ini keyakinan harus terpatri di dalam ya hati kita, di dalam otak kita, sehingga kita tidak dengan mudahnya kalau orang mati, oh nanti malam Jumat datang gitu. Ini harus dihilangkan keyakinan seperti ini. Ya, keyakinan bahwa orang yang sudah mati hadir kembali. Terbukti Rasul menceritakan bagaimana orang-orang yang mati syahid, mereka diberi kenikmatan, mereka itu hidup. Ya. Kan Allah katakan, jangan kalian menyangka orang-orang yang mati syahid itu mati gitu. Ya. Bal ahya'un, tapi mereka itu hidup. Tapi apakah kehidupan mereka itu bolak-balik ketemu dengan keluarganya? Tidak. Kehidupan mereka maksudnya kehidupan alam barzakh, bukan alam dunia lagi, udah pindah. Terbukti Allah berkata kepada para mujahid, apa yang kalian minta saat ini? Kata para mujahid, kita nggak minta apapun, sudah diberi nikmat ya. Allah menanyakan kembali, apa yang kalian inginkan? Sampai Allah mendesak, akhirnya mereka mengatakan apa? Kalau memang harus meminta, ya Allah, kami minta dikembalikan lagi ke dunia, fa'uqtal asra marrat atau kama qala. Saya dikembalikan lagi ke dunia dan terbunuh 10 kali lagi. Ya, mati hidup itu yang diinginkan oleh orang yang mati syahid. Kira-kira Allah kabulkan? Tidak. Sudah menjadi ketetapanku kata Allah, orang yang sudah mati tidak mungkin balik lagi ke dunia. Ini ikhlas sekali. Jadi ikhlas, ya, bahwa Allah menciptakan 3 makhluk ini, tetapi keistimewaan ya malaikat dan jin, mereka bisa berubah wujud menjadi manusia, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya manusia berubah menjadi jin atau malaikat. Nah, ini yang harus kita pahami. Tetapi ikhwas sekalian, tentunya kita sebagai manusia yakin bahwa Allah menciptakan kita dengan serupa sebaik-baiknya. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ikhwan, kalau kita bicara malaikat dan jin dalam berubah wujud menjadi manusia berbeda. Kalau malaikat itu berubah wujud karena perintah dari Allah, maka tidak akan mungkin malaikat itu melakukan sesuatu kecuali ada perintah dari Allah, termasuk perubahan wujudnya menjadi manusia. Ya, ketika Jibril berubah menjadi manusia, maka itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan jin? Ya. Kalau jin itu tentunya dia berubah wujud sekehendak sendiri meskipun dengan izin dari Allah. Makanya para setan ini misalnya dia ingin menakuti manusia, ya udah berubah wujud. Ya sesuai dengan yang dia inginkan, tentunya dengan izin dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perbedaan antara malaikat dan jin. Baik. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwa jin diciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan manusia.
Ya, namun keduanya sama. Ya, keduanya itu sama dalam hal apa? Dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, artinya manusia diperintahkan sholat, demikian pula dengan jin. Manusia diperintahkan untuk berpuasa di Ramadan, demikian pula dengan jin. Jadi apa ibadah yang diperintahkan kepada manusia itu juga berlaku untuk jin. Ya, nah, meskipun ada beberapa perbedaan dari sisi makanannya. Ya, karena ada jin-jin yang memakan hanya tulang-tulang dan lain sebagainya. Baik. Makanya di sini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Baik. Makna khalaqtu wa ma khalaqtu, apa itu makna aku menciptakan? Adalah membuat sesuatu tanpa ada asalnya atau ada tiruannya. Ini namanya khalaqtu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini keyakinan yang diyakini oleh hampir semua manusia, bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian apa? Bukan hanya menciptakan, Allah yang memiliki. Allah yang memiliki manusia, Allah yang memiliki alam semesta. Bukan hanya pemilik, bahkan yang ngatur juga Allah. Allah yang mengatur bagaimana manusia, dia hidup bagaimana caranya dan sebagainya, itu yang ngatur Allah. Termasuk alam semesta ini, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat alam semesta ini berjalan dengan teratur, karena Allah yang ngatur. Tidak ada Tuhan yang lain di sana. Seandainya ada banyak Tuhan, akan ribut di alam semesta ini. Ini yang harus kita pahami. Makanya kalimat Rabb, kalimat Rabb itu adalah yang memiliki 3 sifat sekaligus: mencipta, memiliki, dan mengatur. Allah yang Maha Menciptakan, Allah juga yang memiliki, Allah yang ngatur. Bedakan dengan makhluknya, tidak ada yang memiliki 3 sifat ini, kecuali mungkin hanya parsial saja, hanya sebagian kecil saja. Orang bisa menciptakan misalnya komputer atau laptop, dia juga pemiliknya, dia juga yang ngatur laptop ini bagaimana, mungkin bisa. Tapi kan hanya dalam bagian ini saja, bukan secara keseluruhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala keseluruhan, dari menciptakan, yang memiliki dan mengatur. Makanya ada orang atau ada makhluk bisa menciptakan, belum tentu memiliki. Orang-orang tukang bangunan itu bisa menciptakan rumah, tapi belum tentu rumah itu miliknya. Di dunia ini banyak yang memiliki sesuatu, tapi dia bukan pencipta. Kita memiliki kendaraan saat ini, bukan kita yang menciptakan, dibuat. Nah, kemudian ada orang yang bisa ngatur, tapi dia bukan pemilik, bukan pencipta. Contohnya saja tukang parkir kan gitu. Orang tukang parkir bisa ngatur motor dan lain sebagainya, dia bukan pemilik, dia bukan yang menciptakan. Makanya yang pas kalian, Allah itu Rabbul Alamin. Kalimat Rabb di sini berarti Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah juga yang mengatur. Lengkap kita sekalian. Baik di alam semesta maupun di dalam diri kita sendiri. Jadi Allah ciptakan diri kita, jadi kita menjadi manusia pilihan. Allah juga yang ngatur diri kita. Allah juga yang memiliki kita. Makanya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini makna dari khalaqtu. Liya'budun, untuk beribadah kepada.
Kalimat liya'budun di sini sebagian ahli tafsir menafsirkannya dengan liwahidun, yaitu untuk apa? Untuk mentauhidkan. Ya, maka itu makna dari liya'budun, yaitu ibadah. Apa sih makna ibadah itu sekalian? Al-ibadatu fil lughati at-tadallul wal khudu'. Ibadah itu secara bahasa artinya tunduk dan merendahkan diri. Ini ibadah. Jadi secara bahasa maknanya adalah tadallul, kehinaan, menghinakan diri, wal khudu' dan tunduk. Lalu secara istilah apa makna ibadah sendiri? Apa makna ibadah secara istilah? Adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali ad-dhahirah wal batinah. Ibadah secara istilah artinya semua nama, ya, semua nama atau semua hal yang mengandung kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Semua hal yang menghasilkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ibadah. Ya, dan ini makna ibadah yang paling lengkap. Ya, makna ibadah yang paling lengkap adalah segala hal yang mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah dari perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita kupas. Ya, segala hal yang mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan, berarti itu disebut ibadah. Ya, makanya ya, kalau dari sini kita bisa melihat apapun yang mendatangkan kecintaan Allah berarti itu bernilai ibadah. Sekedar seseorang senyum, padahal dengan senyum itu mungkin ringan kita lakukan, tapi ternyata ikhwah, ya tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nabi mengatakan senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nabi juga mengatakan apa? Jangan remehkan perbuatan sekecil apapun. Meskipun engkau bertemu dengan wajah saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, bertemu saudaramu dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang berseri-seri, berarti apa? Sekedar kita wajahnya berseri, tersenyum, itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Lisan, ternyata kita jaga lisan ini untuk perkataan-perkataan yang baik, tidak keluar dari lisan ini kecuali perkataan yang baik, berarti ini ibadah. Bahkan diamnya seseorang, dia diam dalam rangka untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, itu bernilai ibadah, padahal sekedar diam. Kenapa? Karena mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan. Nah itu tadi perkataan itu lihat. Ya, orang menjaga lisan atau orang berkata baik, berarti itu ibadah. Berarti itu adalah sebuah ibadah maupun perbuatan. Ya, berarti bukan hanya lisan, perbuatan pun bisa bernilai ibadah. Meskipun perbuatan itu remeh dalam diri. Ya, sekedar misalnya ikhwah sekalian, kita lagi jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada paku, kita ambil paku tersebut, kita singkirkan. Ternyata perbuatan ini mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Bahkan bisa jadi perbuatan ini yang menyelamatkan dia. Nabi mengatakan apa dalam sebuah hadis? Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat seseorang bolak-balik di surga. Sebabnya apa? Karena ranting yang dia singkirkan di jalan, Masya Allah. Dia tak menyangka, hanya menyingkirkan ranting ternyata masuk surga. Demikian itu, berarti ini ibadah.
baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ibadah itu ada yang nampak seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, hadir di majelis ilmu ini ibadah kalau niatnya ikhlas. Ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi dingin, ya, dalam kondisi mungkin hawa yang terlalu dingin, kita hadir di majelis ilmu dengan ikhlas, maka itu bernilai ibadah. Maupun yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi itu bisa maksudnya adalah tersembunyi dari pandangan mata manusia, dan ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan apa? Man istata'a minkum an yakuna lahu khabirun min amali falyamal. Barang siapa di antara kalian bisa menyembunyikan amalannya, lakukanlah. Jadi apa? Menyembunyikan amalan itu ibadah dan lebih ikhlas. Ini makna dari tersembunyi, atau maknanya tersembunyi di sini adalah ibadah hati kita. Karena hati ini bisa beribadah, ada ibadah niat dalam hati, ya, ada ibadah takut, berharap, rasa cinta, semua itu adalah ibadah hati. Nah, ini makna ibadah yang paling luas. Makanya ikhlas kalian ini membantah orang-orang, ya, sekuler, orang-orang, ya, yang ingin memisahkan antara agama dengan pribadi masing-masing, ya, antara agama dengan negara dan lain sebagainya. Sudah, kalau yang namanya ibadah di masjid aja. Kalau udah ke rumah tinggalkan itu ibadah. Allah bisa. Dimanapun tempatnya kita bisa beribadah. Baik di jalan, baik di dalam rumah kita. Justru di dalam rumah kita, kalau rumah kita isi untuk ibadah-ibadah sunnah, menjadi sebuah keselamatan bagi seorang hamba. Ya. Maka yang namanya ibadah tidak hanya terbatas di masjid saja, ya, tetapi cakupannya luas. Ya, karena inilah makna dari ibadah. Baik. Makna ayat ini secara global, ya, jadi makna surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah di sini dikatakan Anallah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Udah, itu berarti fungsi kita, tujuan kita di dunia yaitu ini harus menjadi tujuan yang melekat masing-masing kita. Ngapain sih saya di dunia? Ya untuk ibadah. Ngapain sih saya di dunia? Ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Itu sudah. Jadi jangan kita pikir saya hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia doang, tidak ada. Kamu diciptakan untuk ibadah. Makanya nanti di ayat yang kedua Allah ciptakan atau Allah utus para rasul untuk merealisasikan ibadah kita kepada Allah. Allah ciptakan atau Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab. Ya, fungsinya apa? Untuk menjelaskan makna ibadah ini. Gimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ikhlas sekalian, ayat ini menunjukkan Allah mengabarkan dengan tegas bahwa penciptaan jin dan manusia tujuannya untuk ibadah kepada. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim, dan ini menjelaskan hikmah penciptaan manusia. Ya, jadi gak usah bunyi-bunyi apa sih kita, ya, fungsinya di dunia ini. Itu satu ibadah, ya, dan semua bisa bernilai ibadah. Anda cari dunia sekalipun, niatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk memberi maisha, ya, memberi haknya suami, haknya istri dan anak-anak. Berarti ini bernilai ibadah. Nah, falam yarid minhum ma turidu sada min abidiha min al-i'anati lahum birizqi wal it'am. Lihat di sini. Dalam ayat ini kelanjutannya surat Az-Zariyat ayat 57, ya, bahwasanya Allah itu tidak menginginkan sebagaimana seorang tuan meminta kepada budaknya. Kalau seseorang tuan itu punya budak, tujuannya budak ini untuk apa? Untuk menolong dia.
membantunya, memberikan rizki, memberikan makanan, kan gitu. Ya, jadi orang-orang punya budak itu tujuannya kan itu. Tolong ambilin ini, tolong buatkan saya makanan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah nyiptain kita untuk ibadah. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, Ikhwan. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk kemaslahatan Allah. Bukan untuk kembali kepada Allah. Tapi wa inna ma arada maslahah lahu, akan tetapi masalahnya kembali kepada jin dan manusia tadi. Artinya apa, Ikhwan? Seandainya semua manusia dan jin dari Nabi Adam sampai orang terakhir nggak ada yang ibadah kepada Allah, Allah tidak akan pernah dirugikan dengan hal tersebut. Jangan merasa berarti kalau manusia beribadah Allah rugi, Allah berkurang kekuasaannya. Tidak, saudara. Sebagaimana sebaliknya, seandainya manusia pertama dan jin pertama sampai yang terakhir semuanya beribadah kepada Allah, Allah tidak akan pernah merasa diuntungkan dengan hal itu. Jadi jangan kita, ya Allah saya sudah banyak ibadah, ya, berarti kau untung. Tidak, ya. Ibadah yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Orang yang mau beribadah kepada Allah, Allah siapkan surga, Allah siapkan pahala yang berlimpah, Allah siapkan nikmat kubur dan lain sebagainya. Sebaliknya orang yang nggak mau ibadah, ya terserah. Allah hanya menyiapkan azab kubur, Allah siapkan azab yang pedih di neraka kelak. Nah, jadi jangan pernah berpikir Allah butuh dengan kita. Tidak. Allah itu tidak butuh apa. Sama dengan keberadaan malaikat. Malaikat ada yang menurunkan hujan, malaikat Mikail. Ya. Malaikat ada yang memberi apa? Menurunkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Jibril memberikan wahyu. Bukan berarti Allah butuh bantuan malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Bukan berarti Allah butuh bantuan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuhan. Tidak. Bagi Allah mudah untuk menumbuhkan tumbuhan, untuk menurunkan hujan, untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Tapi ini berlaku sunnatullah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan bukan untuk kemaslahatan Allah, tetapi kembalinya kepada kita semuanya. Ini ikhlas sekalian makna ayat secara global. Ya, kemudian apa kandungannya ayat ini dengan tauhid dan juga apa faedah dari ayat ini, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Intinya ikhlas sekalian, ya jangan pernah bosan kita untuk mempelajari tauhid. Ya teruslah kita belajar tauhid untuk menguatkan kita. Ya karena hakikatnya kalau kita terus belajar, tumbuh rasa takut kita kepada Allah, itulah ilmu. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya fungsi kita berada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah ya dan menjauhi kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis.